Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laura Hendarina Suni, NIM 64251797, Program Studi Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98, Jakarta Pusat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis bahasa pidato Nadiem Makarim pada Hari Guru Nasional tahun 2019. Analisis ini berfokus pada penggunaan diksi, gaya bahasa, kalimat persuasif, serta pesan yang terkandung dalam pidato tersebut. Sebelum masuk ke analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tokoh yang saya pilih. Nadiem Anwar Makarim merupakan tokoh nasional Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Gojek dan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau dikenal memiliki gaya komunikasi yang sederhana, lugas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya memilih pidato beliau sebagai objek analisis bahasa. Latar belakang pidato. Pidato yang saya analisis adalah pidato Hari Guru Nasional tahun 2019. Nah, pidato ini ditujukan kepada seluruh guru Indonesia dan berisi refleksi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi guru dalam dunia pendidikan. Pidato ini menarik untuk dianalisis karena menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki pesan yang sangat kuat. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke analisis pertama, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan pertama dari pidato tersebut. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setelah melihat cuplikan tersebut, kita dapat melihat bahwa Nadiem langsung menarik perhatian pendengar dengan mengatakan bahwa pidatonya akan berbeda dari pidato-pidato sebelumnya. Beliau menggunakan bahasa yang sederhana dan jujur sehingga audiens langsung fokus pada isi pidato. Kita masuk pada analisis diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan pembaca dalam penyampaian pesan. Pada pidato ini, Nadiem menggunakan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Hal ini terlihat dari kalimat, "Saya ingin berbicara apa adanya dengan hati yang tulus." Nah, kalimat tersebut menunjukkan bahwa beliau ingin membangun kedekatan dengan para guru. Nah, menurut saya, penggunaan bahasa seperti ini membuat pidato terasa lebih hangat dan mudah dipahami. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan kedua dari pidato Nadiem. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Pada bagian ini, Nadiem mulai menjelaskan berbagai kondisi yang sering dialami oleh guru di Indonesia. Beliau menggambarkan kenyataan yang terjadi di lapangan dengan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. Nah, pada bagian ini terdapat penggunaan gaya bahasa repetisi atau pengulangan. Kata Anda digunakan berulang kali untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Pengulangan ini membuat para guru merasa bahwa pembicara memahami kondisi yang mereka alami. Selain itu, pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah diingat oleh pendengar. Selanjutnya kita masuk pada analisis kritik sosial. Pada pidato ini juga terdapat kritik terhadap sistem pendidikan.
Nadiem menjelaskan bahwa banyak guru yang ingin membantu murid secara maksimal, tetapi waktunya habis untuk mengerjakan tugas administratif. Beliau juga menyoroti kurikulum yang terlalu padat dan sistem pendidikan yang terlalu berfokus pada nilai ujian. Meskipun demikian, kritik tersebut disampaikan dengan bahasa yang santun sehingga tetap mudah diterima oleh pendengar. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan video ketiga dari pidato Nadiem. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Nah, pada bagian ini terlihat bahwa Nadiem memilih berbicara secara jujur dan realistis kepada para guru. Selanjutnya kita masuk pada analisis kejujuran. Nilai yang terkandung adalah jujur, terbuka, realistis, dan bertanggung jawab. Kalimat saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda, menunjukkan adanya nilai kejujuran yang sangat kuat. Beliau tidak memberikan harapan yang berlebihan, tetapi menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Menurut saya, sikap seperti ini mampu meningkatkan kepercayaan pendengar terhadap pembicara. Selanjutnya, kita akan melihat bagian yang menjadi inti dari pidato Nadiem Makarim. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Nah, kutipan yang saya ambil di sini adalah jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Pada bagian ini terdapat pesan yang sangat kuat dan menjadi inti dari gagasan Merdeka Belajar. Selanjutnya kita masuk pada analisis kalimat persuasif. Kalimat ajakan, jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama, lakukan perubahan kecil. Nah, kalimat tersebut merupakan contoh kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan mengajak seseorang melakukan tindakan tertentu. Melalui kalimat tersebut, Nadiem mengajak para guru untuk memulai perubahan dari hal-hal kecil yang dapat dilakukan di kelas masing-masing. Menurut saya, bagian ini merupakan bagian paling kuat dari seluruh pidato. Kita masuk pada analisis pesan Merdeka Belajar. Makna Merdeka Belajar. Guru lebih kreatif, pembelajaran lebih fleksibel, siswa lebih aktif, mengembangkan potensi siswa. Pesan utama adalah perubahan dimulai dari guru. Nah, pesan utama dari pidato ini adalah Merdeka Belajar. Menurut saya, Merdeka Belajar berarti memberikan ruang kepada guru dan siswa untuk berkembang secara kreatif tanpa terlalu dibatasi oleh aturan yang menghambat proses pembelajaran. Nadiem menegaskan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan oleh setiap guru. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan pidato. Kelebihan yang pertama adalah bahasa sederhana, mudah dipahami, menyentuh emosi, relevan dengan kondisi guru, memotivasi pendengar. Nah, menurut saya pidato ini memiliki banyak kelebihan. Bahasa yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan. Isi pidato juga sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi guru sehingga mampu menyentuh emosi pendengarnya dan memberikan motivasi untuk melakukan perubahan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa pidato Nadiem Makarim menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan persuasif. Penggunaan gaya bahasa repetisi, kritik yang disampaikan secara santun, serta kalimat-kalimat motivasi membuat pidato ini mudah dipahami dan memberikan dampak positif bagi para guru. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis bahasa pidato dari
tokoh Nadiem Makarim pada Hari Guru Nasional tahun 2019. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.